India sampai minta ampun sama Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? India saat ini memang tengah kewalahan. Betapa tidak, serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh suatu kelompok asal Indonesia kepada objek-objek vital India membuat India menjadi kalang kabut, kewalahan, hingga memohon untuk menghentikan serangan sporadis tersebut. Baru-baru ini, kelompok peretas atau hacker yang mengatasnamakan diri sebagai Hacktivist Indonesia mengaku akan melakukan serangan terhadap 12.000 website India sebagai buntut dari pernyataan kontroversial pendeta Hindu India Yati Narsinghan Giri yang secara terang-terangan sudah menghina Islam. Pada 15 April yang lalu, mereka mengabarkan sudah membobol sistem keamanan ICICI Bank, perusahaan jasa keuangan terbesar kedua di negara India. Tapi tidak diketahui berapa banyak pengguna yang terpengaruh dari serangan cyber tersebut. Serangan juga mempengaruhi website Government Primary School Roomtali, CMR University, voter portal, Facebook, hingga Dealer of Ford. Hal-hal yang dilakukan hacker India ini ternyata membuat kelompok hacker India memohon ampun agar serangan sistem IT ke negaranya untuk dihentikan. Note for Indonesian hacker, stop targeting Indian site. Begitu tulis mereka di saluran Telegram Anonymous India, seperti dikutip Viva Techno pada Selasa 18 April 2023 yang lalu. Tidak hanya itu, kelompok hacker tersebut juga mengancam akan membocorkan data pribadi sebuah universitas di Medan, Sumatera Utara. Soon, we post some critical data of Medan universities. Begitu kata mereka, seraya ingin membalas Hacktivist Indonesia. Kelompok itu mengklaim bahwa mereka berhasil mendapatkan data pribadi berupa KTP, transkrip nilai S1, kartu keluarga, transkrip nilai S2, hingga ijazah S2. Wow, membagongkan. Meski begitu, belum diketahui berapa banyak yang terpengaruh dan apakah data yang mereka tebar benar-benar valid. Sementara di saluran Telegram, kelompok hacker Indonesia lainnya, Genosec Team, menulis bahwa itu hanya Google Doc. Terrible as a child just learning dorking data enemies India. Begitu tulis Genosec Team. Google Doc adalah metode menggunakan mesin pencari Google untuk mendapatkan informasi sensitif yang tidak ada di internet secara langsung. Bukan hanya itu saja, pendeta Hindu India Yati Narsinghan Giri juga mendukung ide untuk membunuh 2 juta umat Islam serta memusnahkan agama Islam beserta umatnya dari muka bumi. Tujuan kami bukan hanya untuk mengambil alih Afghanistan, tapi juga untuk menaklukkan Mekah. Begitu kata pendeta itu dalam video tersebut, yang mengklaim bahwa Ka'bah dibangun di atas sebuah kuil Hindu. Yati Narsinghan Giri meminta umat Hindu untuk mengangkat senjata dan berjuang untuk keberadaan mereka di sana di Mekah. Ia juga menyebut sumur Zam-Zam yang terletak di Mekah adalah sungai Dewa Mahadev yang merupakan dewa terbesar dalam agama Hindu. Sungguh sangat mengada-ada bunda. India memang merupakan salah satu negara yang tengah dilanda Islamofobia akut. Sebelum kasus pendeta Hindu ini mengemuka, India juga tengah menjadi sorotan dunia karena penghinaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Indonesia juga mengecam keras India. Pernyataan tegas juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Twitternya. Indonesia mengutuk keras pernyataan yang merendahkan Nabi Muhammad SAW oleh 2 politisi India. Sebelum kecaman tersebut, India memunculkan pernyataan penghinaan Islam dari anggota partai penguasa Bharatiya Janata atau BJP. 2 juru bicara BJP disebut telah mengolok-olok Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Mengutip dari Sputnik News, dalam sebuah debat di media Times Now, Nupur Sharma menyamakan Al-Quran dengan bumi itu datar. Nabi Muhammad pun dihina karena menikahi Aisyah saat beliau masih sangat muda belia. Juru bicara BJP lain, Navin Jindal, dikatakan juga menghina Islam di sosial medianya. Namun, Jindal mengatakan di Twitter bahwa dia mempertanyakan beberapa komentar yang dibuat terhadap dewa-dewi Hindu. Hal ini menimbulkan kemarahan negara-negara mayoritas Muslim, terutama Arab. Mereka menyebut bahwa Islamofobia tengah melanda India, meminta penghormatan terhadap kepercayaan dan agama. Begitu tulis Kementerian Luar Negeri Arab Saudi seperti dikutip oleh AFP.
Hal yang sama juga dilakukan oleh negara Qatar. Bahkan negara itu juga menuntut India meminta maaf atas komentar tersebut ketika Wakil Presiden India Venkaiah Naidu datang mengunjungi negara itu untuk meningkatkan perdagangan. Qatar mengharapkan permintaan maaf publik dan kecaman segera atas pernyataan ini dari pemerintah India. Begitu bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar. Membiarkan pernyataan Islamofobia seperti itu berlanjut tanpa hukuman merupakan bahaya besar bagi perlindungan hak asasi manusia dan akan menciptakan siklus kekerasan dan kebencian. Selain itu, negara Kuwait pun bereaksi. Di media sosial bahkan aksi boikot produk India juga telah disuarakan. Pakistan sekali lagi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera mengetahui situasi Islamofobia yang sangat menyedihkan di India. Begitu kata negara tetangga India tersebut. Sebenarnya, di dalam negeri, pernyataan jubir BJP juga menimbulkan polemik. Sebuah organisasi pendidikan dan budaya Islam, Raza Academy, sempat melaporkannya ke polisi dengan tuntutan atas penghinaan. Laporan senada juga dilakukan oleh Partai Nasionalis India, Tipu Sultan atau TPS. Hal ini diyakini berpotensi menyebabkan kerusuhan sipil. Ini ancaman internal terhadap perdamaian dan harmonisasi negara. Sungguh sangat disayangkan apa yang tengah terjadi di India saat ini. Sungguh miris dengan perilaku mereka yang sama sekali tidak menunjukkan orang yang beragama. Bukankah agama itu pada dasarnya mengajarkan kebaikan dan perdamaian? Entahlah. Atau apakah kedamaian itu sendiri yang tidak kunjung ada dan datang kepada diri mereka? Jika memang hati yang tak damai dan tentram, maka duniawi berlimpah pun hidup akan tetap terasa gersang seperti tanah yang tak pernah disiram oleh air hujan. Bukankah begitu, Bunda? Kita doakan saja semoga India bisa memperoleh hidayah secepatnya. Karena hidayah itu tidak pernah pandang bulu untuk siapapun yang ia kehendaki. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda, Bunda?